Udah dulu. Coba ngomong, tes aja dulu. Tes 1, 2, Udah tes. dulu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat kita beribadah di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman ini. Saya mengambil 2 ayat dari Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan mari kita baca untuk ayat ini. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, saya memberi tema atau judul dari khotbah saya, kembali kepada kasih yang semula. Kita sudah membaca ayat dari Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Ini adalah ayat atau perkataan yang ditujukan kepada salah satu jemaat pada waktu Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos, yaitu jemaat Efesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa dulu jemaat Efesus pernah melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, yaitu mereka mengasihi Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Ternyata mereka kehilangan kasih itu, kasih yang semula, dan Tuhan mengingatkan supaya mereka bertobat, supaya Tuhan tidak mengambil kaki dian dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, mungkin kita juga sama seperti jemaat Efesus. Ketika kita pertama kali mengenal Tuhan atau ketika kita baru mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, kasih kita pun kepada Tuhan berapi-api, semangat kita bernyala-nyala. Dan kita pun melakukan semuanya yang berhubungan dengan hal-hal kerohanian atau peribadatan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan motivasi yang baik. Dan kita begitu antusias melakukan semuanya. Kita memberi waktu kita, kita memberi tenaga kita, pikiran kita, uang kita, apa saja yang kita bisa beri, kita berikan ketika kita masih dalam cinta mula-mula. Namun semakin kesininya, gairah kita menurun. Semakin kesininya semangat kita juga mulai melemah, tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membagi ini di dalam 4 bagian. Yang pertama atau bagian A, mengapa kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula bisa karena yang pertama, kecewa. Kecewa kepada situasi yang ada. Kecewa kepada teman, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada jemaat, kecewa kepada banyak orang yang ada di sekitar kita, kecewa mungkin kepada Tuhan, dan kecewa juga kepada kenyataan yang kita terima. Karena kita menganggap mengikut Tuhan itu luar biasa, semua akan terjamin, nyaman dan tenang. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan, maka kita kecewa. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pertama, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ingatlah bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, saya baca, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid? Bahwa ketika mereka menjadi pengikut Yesus, satu saat mereka akan dibenci oleh semua orang. Karena
mereka mengikut Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan, kalau itu sudah tiba nanti, kalian jangan kecewa, menolak aku, karena aku sudah mengingatkannya. Hendaknya kita juga demikian, supaya kita tidak menolak Yesus. Rasa kecewa kita kembali langsung kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kecewa bisa membuat kita meninggalkan kasih mula-mula. Yang kedua adalah karena kita terpengaruh dengan teman-teman, terpengaruh dengan orang lain yang ada di sekitar kita, terpengaruh dengan orang yang lebih diberkati walau mereka tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mungkin juga ingin seperti mereka. Aku juga mau seperti mereka, tak usah capek-capek mengikut Tuhan, mereka diberkati. Melihat gaya hidup mereka yang bisa bebas, kita mulai terpengaruh sehingga kita meninggalkan kasih Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34 berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang baik, yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu kita mau memilih pergaulan kita. Setelah kita di dalam Tuhan, kita mau memilih pertemanan kita. Dengan siapa? Apakah dengan orang yang mendukung iman kita atau dengan orang yang melemahkan iman kita? Itu penting supaya kita bisa sampai kepada iman yang sesungguhnya. Kita perlu orang lain mendukung kita. Memang keselamatan itu kita bawa masing-masing. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang cenderung lemah melihat orang lain, mari kita batasi pergaulan kita, pertemanan kita hanya dengan orang-orang yang kita rasa, kita anggap bisa membuat kita tetap beriman, bukan yang makin lemah. Kalaupun ada orang-orang yang mencoba untuk menggoda kita, membuat iman kita lemah, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap membuat kita ada tetap di dalam jalurnya. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Apapun kata orang lain, apapun kehidupan orang lain, mari kita hidupi hidup kita di dalam Tuhan, karena itu yang terpenting. Yang ketiga adalah kesibukan. Kesibukan membuat kita meninggalkan apa yang pernah dulu kita lakukan. Kesibukan karena pekerjaan, kesibukan karena keluarga, kesibukan karena usaha, kesibukan karena pelayanan mungkin, kesibukan karena hal-hal lain, berkat-berkat yang kita terima, sehingga kita lupa dan sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk mengikut Tuhan atau melakukan ibadah-ibadah seperti dulu. Kesibukan ini membuat kita bukan karena tidak mau, tapi tidak ada waktu. Ya, tidak ada lagi kesempatan. Kita memang hatinya ke sana, tetapi kesempatan kita tidak ada. Ada banyak orang yang akhirnya kehilangan berkat yang sesungguhnya karena mereka tidak bisa lagi memenuhi panggilan mereka untuk berhubungan intim dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 sampai 20, seorang raja pernah menyuruh hamba-hambanya mengundang banyak orang untuk datang ke pesta perjamuan. Yang diundang adalah orang-orang yang tentu ya dianggap layak memenuhi pesta itu, memenuhi undangan itu. Tapi mereka berdalih, mereka berkata, oh aku baru membeli ladang, oh aku baru membeli lembu, oh aku baru menikah, aku tidak bisa, maafkan. Ya, sehingga pesta itu tidak lagi mereka nikmati, tetapi dinikmati oleh orang lain. Mungkin kita juga demikian, dengan dalih-dalih kita yang masuk akal. Memang betul, ada berkat lain di luar sana yang mungkin kita anggap sama nilainya. Karena itu pekerjaan kita, karena itu berkat bagi kita, kebaikan bagi kita. Tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu undangan daripada Tuhan. Maka marilah kita menyadari ini, mari kita mengevaluasi ini, apakah ini lebih penting atau tidak, sehingga kesibukan tidak membatasi kita untuk datang ke hadirat Tuhan, melakukan apa yang dulu
kita pernah lakukan, yaitu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bagian B, mengapa kita harus kembali kepada kasih yang semula? Yang pertama, kita harus perlu kembali kepada kasih yang semula, kembali kepada jalan yang benar, aktivitas yang diperkenankan Tuhan, supaya kita tidak lama-lama jadinya mengundurkan diri. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 dikatakan bahwa kita membutuhkan ketekunan, kita memerlukan ketekunan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Saya akan baca demikian firman Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, pengunduran diri atau kejatuhan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berproses. Ya, prosesnya bisa jadi 3 hal tadi di bagian A, karena kecewa, terus karena pengaruh orang, atau karena kesibukan, sehingga lama-kelamaan kita menjauh dari Tuhan. Akhirnya kita bisa mengundurkan diri. Saudara, Ibrani ini berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu oleh karena apapun, sebab besar upah bagi orang yang menantinya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang mengundurkan diri. Ya, hiduplah dengan iman, karena orang percaya hidup dengan iman. Dan dikatakan kalau kamu mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepada kita, maka kita akan binasa. Tetapi ayat terakhir berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, ya, dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup kekal. Saya percaya kita juga semua yang ada di sini yang mendengarkan khotbah ini, ya, kita semuanya bukan orang yang mengundurkan diri, tetapi orang yang percaya dan yang akan beroleh hidup. Oleh sebab itu, kembalilah kepada kasih mula-mula. Biar ini menjadi evaluasi buat kita, membenahi diri kita, iman kita, berpikir kembali, apakah saya sudah jauh? Apakah saya tidak melakukan lagi hal-hal yang dulu saya lakukan? Mari kita datang pada Tuhan. Kemudian yang kedua, bagian B ini adalah supaya kita tidak ditelan oleh singa yang mengaum-aum di sekitar kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya, demikianlah pekerjaan iblis. Ketika kita sudah mulai melemah, kita menjadi sasaran empuk yang sangat mudah diterkam olehnya. Yang saya katakan tadi, proses ini memang kita alami semuanya. Tetapi ada satu kesempatan bagi kita selalu, suara roh Allah dalam hidup kita, supaya kita kembali. Firman Tuhan ada pada kita, mengingatkan kita. Jangan sampai itu kita nggak peka lagi untuk menganalisanya atau menyikapinya. Mari, jangan sampai dimangsa oleh iblis itu. Dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan hanya kita yang mengalami itu, tapi semua orang rata-rata
dikejar-kejar oleh iblis. Kapan dia lemah, jatuh, maka dia langsung dilahap oleh singa yang berkeliling tadi. Oleh sebab itu saudara, bertobatlah ya. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula, kepada apa yang dulu kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Bagian C dari poin kita sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa kembali kepada kasih yang semula. Tentu yang pertama, kita harus mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena itulah yang membuat kita dibenarkan, yaitu ketika dia mengampuni kita, darahnya tercurah menyucikan kita, maka kita dibenarkan. Maka kita mengalami kasih itu dan kita mengerti Tuhan mengasihi kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Yesus, darah anaknya yang kudus. Ya, oleh sebab itu ingat, kasih Tuhan kepada kita luar biasa. Kalau nyawanya saja dia berikan, apalagi yang lain-lain. Jangan kecewa, ya. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan. Ingat dia dengan cintanya yang besar pada kita. Karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi dia. Yang kedua, ini agak banyak ya. Yang kedua dikatakan andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan sampai 7. 5 dan 6 itu mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia. Tetapi ayat 7 berkata, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, oleh sebab itu dalam segala hal mari kita andalkan Tuhan, supaya kita tetap di dalam iman. Yang ketiga dikatakan terikat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Jadilah cabang yang melekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita dipatahkan, itu artinya kita akan dibakar. Tamatlah riwayat hidup kita, selesailah kita. Tapi kalau kita masih melekat dengan batang itu, berarti kita masih hidup, ya, mendapat hidup dari Dia, pohon kehidupan itu, mendapat hidup dari Allah kita, dan bersama Dia kita bisa melakukan semuanya. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Tidak ada orang yang mengawasi kita atau melihat kita, baik gembala kita, baik suami atau istri kita, anak-anak kita, siapapun orang yang kita anggap menjadi pengawas bagi kita. Tidak ada mereka. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya engkau tetap di dalam ranah keselamatan itu. Yang kelima dikatakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini sama dengan Matius 26 ayat 41 ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Waktu itu dia berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Saudara, memang kalau kita tidak sering-sering berdoa, kalau kita tidak banyak di hadirat Tuhan, kalau tidak intim dengan Tuhan, iman kita ini sangat mudah untuk lemah, sangat mudah untuk menyerah, sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk berdoa dan berdoa, karena itu kekuatan kita. Roh memang penurut, tetapi daging kita ini lemah. Faktanya kita hidup di dalam daging, sehingga terus-menerus menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau roh kita terikat dengan Tuhan, kita berdoa dengan intim kepada Tuhan, maka daging ini dikurangi porsinya, ya, dikurangi keinginan dan tuntutannya.
bisa kita lawan dengan roh yang kuat, dengan iman yang kuat. Nah, itulah cara kita untuk kembali kepada kasih mula-mula. Kita lebih suka sibuk mengerjakan hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang jasmani kalau semuanya itu ada pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan akan memberikan kita hadiah atau reward atau sesuatu ketika kita kembali kepada kasih yang semula. Kepada jemaat di Efesus dikatakan, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak melakukan itu lagi yang dulu kamu pernah lakukan, aku akan mengambil kaki Dian yang ada di tengah-tengahmu. Kaki Dian ini adalah pelita yang menyala, yang dinyalakan pada waktu menjelang malam dan dimatikan pada waktu pagi hari. Ya, dan itu akan dikerjakan oleh seorang pekerja yang ada di rumah Tuhan. Saudara, itu artinya dia menyala. Roh akan memberi terang, firman akan memberi terang. Kalau kita mengundurkan diri, kalau kita meninggalkan kasih, kalau kaki Dian diambil dari kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa menuntun kita, tidak ada yang bisa menolong kita, mengingatkan kita. Tidak ada lagi firman. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, tanpa itu kita akan kembali seperti orang buta, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa aja kita lakukan dengan bebas, karena tidak ada lagi yang mengingatkan kita. Jangan sampai kaki Dian itu diambil dari tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, siapa yang menang? Wahyu 2 ayat yang ke-7. Akan kuberikan kepadanya makan dari buah pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ribuan tahun yang lalu Adam dan Hawa tidak diperbolehkan mendekat kepada pohon kehidupan ini. Karena apa? Karena kalau mereka memakannya dari buahnya itu, hidup mereka akan kekal. Ya. Sementara mereka sudah terlebih dulu memakan buah pengenalan yang baik dan yang buruk, yang membuat mereka mengerti mereka berdosa, sehingga mereka diusir dari Taman Eden, dijauhkan, dan taman itu dijaga oleh malaikat-malaikat dan api yang menyambar-nyambar dan pedang, sehingga supaya mereka tidak bisa masuk ke sana ribuan tahun yang lalu. Tetapi firman ini berkata, siapa yang menang? Akan kuberikan makan dari buah pohon kehidupan itu. Apa itu buah pohon kehidupan? Apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita bersama dengan Bapa di surga? Bukan oleh karena kekuatan kita memang, hanya oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Saya akan baca ayat yang terakhir ini ya, dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7 ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, kalau kita diberi kesempatan menikmati semuanya itu, mari jangan memikirkan hal-hal duniawi terlalu berat, sehingga kita melupakan hal-hal yang sorgawi yang Allah inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan kepada Tuhan, kepada pasangan kita pun, kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kita akan retak, hubungan kita akan hancur, bisa-bisa kita bercerai, dan kehidupan kita bagai di neraka. Bagaimana caranya supaya kita mengalami rumah tangga yang bahagia? Hanya satu, kembali kepada kasih mula-mula. Mengingat kembali bagaimana kita dulu bertemu dan memadu kasih dan hidup dalam pernikahan. Memang proses itu membuat kita menjadi lupa. Proses perjalanan kehidupan kita membuat kita menjadi merasa biasa saja dan bosan. Tetapi sesuai dengan firman ini, bagi kita semuanya,
kita selalu disuruh untuk mengevaluasi, bahkan juga untuk kembali kepada kasih yang semula, karena hanya itu caranya. Kembali kepada kasih yang semula dan bertobat. Kalau pasangan suami istri, ya, saling mengalah, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling mendoakan. Kalau kita terhadap Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan, ya kita kerjakan lagi yang dulu, yang kita tahu dan kita sadar itu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih dalam lagi dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang mundurkan diri, tetapi orang yang tetap di dalam Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena firman ini. Tuhan, seperti jemaat yang ada di Efesus diingatkan untuk kembali kepada kasih yang semula. Itu tentu mengingatkan kami juga di masa sekarang ini, supaya kami juga Tuhan tetap di dalam Engkau. Tidak ada hal yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Roma pasal yang ke-8. Apapun tidak bisa memisahkan kami. Aniaya, kesesakan, ketelanjangan, dan sebagainya Tuhan. Tidak ada yang bisa, tidak ada alasan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan segala sesuatu untuk kami. Baik dalam hidup kami selama di dunia ini, terutama untuk hidup kami di sorga nanti, di akhir dari kehidupan kami ini. Tuhan menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami. Tuhan menyediakan pohon kehidupan bagi kami. Dan Tuhan ingin kami bersama-sama dengan Engkau di dalam tempat yang bersuka cita. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan kuatkan kami selama di dunia ini, supaya kami selalu bisa mengevaluasi cinta kami kepadamu, motivasi kami kepadamu Tuhan, supaya kami tidak salah, tetapi tetap di dalam Engkau.